Introduction myself. Nama saya Jan Fadila dari semester 1 nomor induk mahasiswa 220504. Dosen pengampu saya Rizkyana Jara MPD. Jenis-jenis HUPB: harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Pertama, ada harta, di antaranya kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan kendaraan. Kedua, utang, di antaranya ada utang usaha dan utang bank. Ketiga, ada modal, di antaranya modal dan prepaid atau frame. Yang keempat, pendapatan, yaitu pendapatan yang kita dapatkan. Yang terakhir ada beban, di antaranya beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban listrik, dan beban telepon. Saldo normal bertambah. Nah, di antaranya yang pertama ada nama akun sama debit sama kredit. Nah, pencocokannya tuh adalah yang pertama harta. Nah, harta jika di dalam debit itu bertambah, sedangkan di kredit itu berkurang. Nah, yang kedua itu ada utang. Nah, utang berkurang jika di debit, sedangkan di kredit bertambah. Yang ketiga, modal. Modal berkurang jika di debit, sedangkan di kredit bertambah. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan berkurang jika di debit, sedangkan di kredit bertambah. Yang terakhir itu beban. Beban bertambah jika di debit, sedangkan di kredit berkurang. Soal jurnal umum akuntansi periode 2020 bulan Juli tanggal 1 sampai tanggal 6. Soal jurnal umum akuntansi pada tanggal 1 bulan Juli periode 2020, Bujian menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 20 juta sebagai modal awal. Nah, analisnya berarti kas ya, kas sama modal. Kas itu adalah harta bertambah, berarti di debit ya. Berarti kalau gitu, kalau modal juga berarti bertambah juga tapi di kredit. Nah, lalu kita bikin tabel seperti ini. Pertama-tama kita bikin 3 baris. Untuk baris pertama nama perusahaan, baris kedua pembukuan, baris ketiga periode, lalu kita bikin 5 kolom tanggal, keterangan, rep, debit sama kredit. Lalu di tanggal kita kasih nama bulan, terus di pinggirnya juga ya tanggal 1 ya, terus tadi juga keterangan apa, kas sama modal, terus sama nominal jumlah di debit kredit. Pada tanggal 2 bulan Juli periode tahun 2020, perusahaan meminjam uang bank sebesar 10 juta. Meminjam berarti analisnya kas sama utang, berarti kas adalah harta bertambah, berarti di debit ya, utang juga bertambah, berarti bertambah itu berarti termasuknya ke dalam di kredit. Berarti nanti di dalam keterangan itu kas sama utang. Oh ya, kalau mau bikin itu harus dikasih jarak gitu antara baris pertama baris kedua tuh sejajar gitu, seperti kayak ini contoh kas utang ya pada tanggal 2 Juli ya periode tahun 2020, terus itu masukin debit nominalnya 10 juta sama kreditnya 10 juta. Karena itu nggak diisi berarti itu tidak ada pemasukan, jadi dianggap tidak ada. Berarti soal yang selanjutnya juga sama,
pada tanggal 3 Juli periode tahun 2020 membeli peralatan salon harga 4 juta secara tunai. Analisnya peralatan, berarti peralatan itu termasuknya ke dalam harta ya. Harta bertambah, berarti harta bertambah itu di debit ya. Lalu kemudian kas, berarti peralatan sama kas, berarti kas juga harta kan bertambah tuh ya. Bertambah, berarti termasuknya ke dalam kredit senilai nominalnya 4 juta ya pada tanggal 3 Juli periode tahun 2020 teh ya. Seperti ini contoh-contoh ya. Oh ya, by the way maaf ya nggak bisa di videoin karena memorinya penuh, jadi seadanya, jadi pakai screenshotan. Oke, next. Pada tanggal 4 Juli periode tahun 2020, Bu Jihan mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 2 juta. Analisnya berarti prep itu berarti modal ya. Nah, modal berarti kalau modal itu berkurang berarti itu di debit termasuknya ya. Lalu tadi teh kas ya. Nah, kas berarti kas itu kan harta ya. Harta berkurang juga ya tadi. Termasuknya ke dalam kredit berarti 2 juta. Seperti ini. Lalu next, pada tanggal 5 Juli periode tahun 2020, Bu Jihan membayar gaji pegawai sebesar 1 juta. Analisnya berarti beban gaji. Beban gaji itu berarti beban ya, beban bertambah itu termasuknya ke dalam debit. Lalu kas berarti beban gaji sama kas berarti harta berkurang. Itu juga ke dalam kredit. Berarti kalau kita praktekkan seperti ini. Tuh ya, seperti ini ya, beban gaji nominalnya berarti 1 juta ke dalam debit, terus kas juga ke dalam kredit nominalnya sama juga 1 juta ya. Contohnya seperti ini. Oke. Oh ya, ini kan berarti emang harus diwajib sama ya. Berarti next, pada tanggal 6 Juli periode tahun 2020, Bu Jihan menerima pendapatan salon sebesar 5 juta. Berarti analisnya kas itu kan dengan harta bertambah ke dalam debit ya, debit bertambah. Berarti kas sama pendapatannya ya, pendapatan salon. Nah, pendapatan salon berarti pendapatan itu bertambah, berarti termasuknya ke dalam kredit. Nah, nominalnya juga jangan lupa ya masukin nominalnya, lalu kemudian kita totalkan keseluruhannya, senilai totalnya tuh 42 juta rupiah. Oke ya guys, terima kasih.